sangat kehilangan. Sesuatu yang saya tidak pernah bayangkan terjadi, tapi hari ini terjadi. Sebenarnya saya tidak sanggup menerima kenyataan yang ada. Tapi itu sudah terjadi dan saya harus terima. Tak ada ibu yang ikhlas kehilangan putranya dengan cara tragis. Sang anak, Komisaris Polisi Anumerta Riyanto Ulil Ansyar, meninggal di area parkir Polres Solok Selatan. Paman korban, Brigadir Jenderal Elpis Rudi, menyebut Komisaris Polisi Anumerta Riyanto Ulil Ansyar adalah sosok yang baik. Kalau seandainya Ananda Rian mungkin gugur dalam pelaksanaan tugas menghadapi secara langsung pelanggar hukum, mungkin marah kami tidak seperti ini. Namun dia gugur justru di tempat yang seharusnya dia merasa aman. Keponakannya meninggal akibat ditembak rekannya sendiri, Kabak Ops Polres Solok Selatan, Ajun Komisaris Polisi Dadang Iskandar. Dadang menembak Kompol Anumerta Riyanto Ulil Ansyar, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, Sumatera Barat, diduga untuk melindungi petambang ilegal. Motif kenapa yang bersangkutan melakukan adalah rasa tidak senang, di mana rekanan pelaku ini dilakukan penegakan hukum oleh korban di Polres Solok Selatan, sehingga ketika yang bersangkutan mencoba meminta tolong, kemudian tidak ada respon, selanjutnya yang bersangkutan melakukan penembakan. Pakar psikolog forensik Reza Indragiri menyatakan adanya kemungkinan penerapan teori gentong busuk. Kasus ini bisa jadi bukan sekadar ulah oknum. Reza menduga ini adalah kejahatan sistemik yang berurat dan berakar. Ketika terjadi peristiwa-peristiwa semacam ini, maka kita sering sekali menggunakan kata oknum, oknum, dan oknum. Namun ketika narasi yang diangkat adalah backing aparat terhadap tambang liar atau seterusnya, maka terus terang saya tidak bisa mengesampingkan sama sekali kemungkinan adanya penerapan teori gentong busuk. Artinya, ini bukan lagi ulah oknum per oknum, tapi barangkali merupakan sebuah kejahatan sistemik yang sudah berurat akar di institusi penegakan hukum itu sendiri. Lembaga Swadaya Masyarakat Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI menduga adanya backing atau perlindungan aparat terhadap pertambangan ilegal di wilayah Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Solok Selatan. Ini barang yang sangat terbuka sekali untuk kita lihat. Jadi tidak terlalu sulit kita menemukan bagaimana tambang-tambang ilegal di Sumatera Barat itu ada yang di pinggir jalan nasional. Itu bisa saja misalnya orang lewat tahu dia, oh ini ternyata ada tambang ilegal. Nah, pembiaran seperti ini tentu sangat mencederai hukum Indonesia dan saya menganggapnya kalau tidak ada backingan tentu akan ada jaringan yang sangat kuat sehingga tidak mampu ditembus oleh Kapolda Sumatera Barat atau Polri. Sorotan luas publik ikut menjadi dorongan kuat bagi Polri mengungkap seluruh cerita di balik tragisnya kasus penembakan Kompol Anumerta Riyanto Ulil Ansyar. Pemilik tambang ilegal kini diburu. Dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut ya, Jumat siangnya, kemudian sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan terkait dengan kepemilikan operasional tambang tersebut. Untuk pemilik tambang sendiri sudah diketahui, Pak? Sampai saat ini masih didalami dan semoga dalam waktu dekat bisa segera terungkap. Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia Yusuf Ibrani menganggap jika kasus ini tak terungkap tuntas, marwah Polri akan tercoreng karena kejahatan brutal oknum anggotanya.
dengan cara mengusut tuntas siapa yang bermain tambang di situ, siapa operatornya, siapa backingnya. Dan kami yakin betul ya, dengan pola-pola seperti ini ada tindakan yang begitu vulgar, tindakan yang begitu brutal, berarti ada komando dari pihak-pihak yang lebih kuat dan yang lebih tinggi posisinya, sehingga dilakukan tindakan yang betul-betul tidak manusiawi seperti ini. Jadi perlu untuk ditindaklanjuti, karena jika tidak, kita bisa menganggap marwah institusi Polri di situ telah meninggal bersama dengan Ulil, dan undang-undang Polri juga telah meninggal di situ juga bersama dengan seorang martir yang bernama Ulil itu. Negara tidak boleh kalah dalam menghadapi para cukong penambangan ilegal. Momentum ini menjadi pijakan bagi Polri untuk bersih-bersih diri dari perongrong nama baik Kepolisian Republik Indonesia yang kita cintai.